Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Siang Pak. ya selamat Pak, siang. saya lupa nggak pakai mic. Bisa diedit lagi nggak? Lupa nggak pakai mic. Bisa diedit lagi nggak? Pak sudah itu Pak. Hah? Sudah diserahkan Pak. Nggak, coba diedit lagi bisa nggak? Saya nggak tahu. Apakah bisa diedit lagi apa nggak? Coba buka lagi terus diedit lagi. Ya. Oke. Saya senang bertemu lagi dengan kalian. Seharusnya memang minggu kemarin, ya. Tapi kita ada kuliah libur, ya. Maka hari ini adalah kuliah pengganti yang libur ini. Berarti harusnya kalian ini minggu tenang ya sebelum UTS, tapi masih semangat untuk belajar. Apalagi di siang Surabaya yang panas ini kalian masih tetap bersemangat. Puasa semua? Alhamdulillah Puasa Pak. Ada yang ada yang mokel? Jangan ya. puasa Pak. Meskipun panas tetap puasa. Kalau capek ya geledak dulu. Rencana Pak, tapi alhamdulillah nggak jadi. Kerencana sih. Kenapa kerencana? Panas itu ya. Ya, kita berdoa dulu ya sebelum kita mulai perkuliahan siang ini. Semoga perkuliahan ini berjalan lancar, tidak ada kendala. Ini kok Nurjanah live ini takutnya sinyalnya mungkin nggak bagus. Semoga lancar, sinyalnya bagus, listriknya ada, nggak mati, baterainya penuh, nggak lupa di charge. Pak maaf ini kamera saya kok nggak bisa keluar wajah saya. Tinggal kamu itu apa kameramu kamu tinggal itu apa on kan? Itu yang Sudah ada. Pak. Oh gitu. Tapi gini Pak hasilnya. Itu bukan kamera, itu apa namanya DP-mu. Kamu nyalakan itu. Kamu pakai laptop atau pakai HP? Kalau DP saya Pak, ini Pak. Hah? Oh Pas iya, saya terus nyalakan jadi gini. nggak tahu Saya tuh. pakai laptop Pak. Pakai laptop. Itu kameramu setting. Ya di setting ini, di setting itu pilihan setting ya, kan ada pilihan video, audio. Lah itu ada kayak titik kecil itu 3 itu itu pilihan ya. Defaultnya biasanya adalah USB, VGA kayak gitu-gitu ya. Kecuali kalau kamu kecuali kamu pakai aplikasi lain. Ya, oke. Kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Semoga perkuliahan siang ini berjalan lancar. Semoga kita benar-benar mendapat ilmu yang bermanfaat. Dan dengan ilmu yang bermanfaat ini menjadi bekal kalian nanti meniti kehidupan setelah kalian lulus kuliah. Mari berdoa, menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi-materi sebelumnya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau mau nanyakan tinggal raise hand dulu ya. Nggak ada raise hand nih. Nggak ada raise your hand ya di sini ya. Oh iya, nggak ada. Oh iya, nggak ada ya. Hah? Ada nggak di tempat kalian? Hah? Ada raise hand? Nggak ada. Oh. Adanya di Zoom. Enggak, di Meet juga ada. Saya di kampus sebelah itu supaya nggak rebutan, itu saya biasanya minta kalau misalnya tanya atau apa raise hand. Jadi nanti saya ketahuan yang paling ujung kiri atas itu yang nomor 1, kemudian kedua, ketiga gitu. Jadi bisa prioritasnya. Tapi ini nggak ada ya, silakan kalau memang mau tanya ya silakan kameranya di on kan aja. Ada pertanyaan tentang materi-materi sebelumnya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Hari ini saya akan membagi perkuliahan siang ini menjadi 2 bagian. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang UTS. Dan yang kedua adalah saya lanjutkan kemarin yaitu segmentation.
Kemarin sudah sampai ke positioning ya. Jadi loh kok Nur sinyalnya kurang bagus ya, sering lag ya. Jadi saya akan bagi materi ini. Materi pertama tentang UTS, setelah itu nanti kita akan bicara tentang perkuliahan ya. Kita masuk sekarang tentang UTS. Sudah kelihatan materi saya? Sudah. Ya, sip. Makasih. Bener lah. Kok punya saya malah nggak keluar? Sebentar. Kok hang malah? Tes. Loh. Tes. Halo? 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 Tes. Iya, Pak. Ya, kok tiba-tiba komputerku hang? Maksudnya midku hang, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Oke, ya, udah kelihatan ya? Sambut, Pak. Kok aneh ya, di tempatku kok hang gitu ya. Oh, oke, ya, agak ngeheng tuh. Oke, UTS ya untuk kalian. UTS saya ganti dengan makalah ya, project ya. Jadi harus dikumpulkan maksimal di hari ujian yang telah ditentukan deadline-nya di Google Classroom ya. Kalian nanti lihat di Google Classroom ya. Kenapa kok saya ganti dengan makalah? Karena memang jadi apa ya? Jadi kebiasaan, bukan kebiasaan ini. Biasanya kalau UTS saya biasanya adalah ujian tulis. Namun karena pandemi ini saya akan susah untuk mengontrol kalau misalnya ujiannya online. Tapi kalau LP3I ujiannya ini ya, offline ya. Maka lebih baik saya berikan tugas saja ya. Kalian kerjakan di mana aja, kapan saja, pakai apa saja. Tidak masalah ya. Oke. Tugasnya adalah individu bukan tugas kelompok ya. UTS ini adalah individu, bukan sebagai pekerjaan kelompok ya. Dibuat dalam bentuk format dokumen seperti biasanya ya. Contoh format sudah saya berikan di Google Classroom ya. Tugasnya ada dua ya. Yang pertama, kalian menganalisa existing marketing mix yang sudah ada. Menganalisa existing marketing mix, artinya marketing mix yang sekarang sudah terjadi ya, yang sudah dilakukan oleh perusahaan tersebut ya. Kalian analisa berdasarkan marketing mix yang sudah saya terangkan di kelas, yaitu 4P dan 3P, 4P plus 3P. Jadi kalian lihat marketing mix yang sekarang sudah dilakukan oleh
perusahaan tersebut, ya, perusahaan tersebut, ya. Jadi kalian tidak melakukan apapun, kalian perhatikan, kalian amatin, itu kalian tulis, ya. Itu tugas yang pertama. Kemudian tugas kedua, kalian seakan-akan, ya, kalau tadi yang pertama kalian seakan-akan sebagai pengamat gitu ya, melihat marketing mix yang dibuat oleh perusahaan yang sekarang eksis ya. Sekarang cobalah seakan-akan kalian adalah perusahaan konsultan marketing yang dimintai tolong oleh perusahaan itu untuk membantu strategi marketing mix. Ya, studi kasusnya pada dasarnya saya buat ini baru sebenarnya, produk-produknya yang baru ya. Bisa saja mungkin marketing mix-nya itu mungkin masih belum bagus ya, karena memang baru berjalan ya. Maka mungkin di sini kesempatan kalian seakan-akan ini adalah menjadi klien kalian. Ya, kemudian kalian tentukan harusnya bagaimana strategi marketing mix yang benar ya. Ya, ini tentu dianalisa 4P dan 3P. Jadi contoh misalnya begini. Saya dapat tugas misalnya mie sedap ya. Nah, mie sedap ini saya amatin ya. Saya amatin misalnya marketing mix yang sekarang seperti apa. Mulai dari misalnya produknya ada berapa macam misalnya ya yang terjadi sekarang. Terus kemudian harganya itu sekarang berapa ya, seperti itu. Terus kemudian itu yang tugas pertama, saya tulisin semua 4P plus 3P apa yang sudah eksis sekarang. Kemudian tugas yang kedua, saya seakan-akan dimintai tolong karena bisa saja mungkin dengan marketing mix sekarang itu penjualannya monoton ya, penjualannya nggak bagus. Saya diminta tolong gampang untuk meningkatkan penjualan. Nah, kemudian dari hasil yang saya lakukan analisa, terus kemudian saya melihat bahwa misalnya contoh harganya itu misalnya terlalu mahal ya. Menurut saya marketing mix itu yang strategi yang baik itu harusnya turun. Kenapa harus turun? Karena misalnya kompetitor yang mie sedap ini adalah ini, harganya itu ini. Ya kalau kemahalan orang bergerak ke sini, beli yang kompetitor ya gitu ya. Jadi tugas pertama adalah kalian menganalisa marketing mix yang sudah eksis, yang sudah ada. Terus kemudian yang kedua kalian bikin. Jadi kalau ini menurut kalian ya, menurut kalian tadi tidak eksis ya, tidak terjadi ya, menurut kalian ya, rekomendasi kalian ya, apa yang disampaikan kepada calon klien misalnya seperti ini harusnya yang dilakukan ya. Ini tugas yang kedua ya. Nah untuk kasusnya adalah kalian melihat NIM kalian ya. NIM kalian coba kalian lihat digit terakhir dari NIM kalian ya. Kalau misalnya paling belakang sendiri 0 berarti nanti lihat kasusnya yang kasus nomor 0. Kalau belakangnya NIM kalian paling belakang sendiri adalah 3, berarti tugasnya adalah menganalisa studi kasus nomor 3 ya. Paham sampai di sini? Pak, Ya. minta tolong diulangi, Pak. Minta tolong diulangi, Pak. Oke. Yang kasusnya itu yang nomor ini, Pak. Oke. Ya. Jadi untuk studi kasus yang kalian nanti buat untuk UTS, ya, kalian lihat adalah berdasarkan NIM kalian. Jadi coba dilihat NIM kalian, ada berapa karakter itu, ya. Terus kemudian adalah NIM kalian yang paling belakang sendiri, last dikit, ya. Misalnya contoh Ayu ya, ketua kelas misalnya. NIM-nya adalah 200 bla 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 bla, terakhirnya adalah 0 lah, 30 ya, berarti belakangnya adalah 0. Berarti nanti Ayu adalah mendapatkan kasus yaitu yang nanti nomor 0. Nanti saya jelaskan 0 itu apa. Atau misalnya Fuad ya. Fuad itu NIM-nya 20 bla 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 bla, terus belakangnya paling akhir 1. Berarti nanti studi kasusnya adalah yang nomor 1. Ya, gitu mungkin. Ya, masih belum jelas? Sudah jelas? Iya, Pak, sampun. Ya, Oksandi di mana ini kok sambil kelengokan gitu? Ngantuk, Pak. Memang kuliah siang-siang ya begini tantangannya ya. Kalau saya di kampus sebelah sering siang-siang kayak gini. Kalau di LP3I selesai paling akhir jam berapa normalnya? Kalau pandemi kan paling setengah 12 kalau nggak salah. Setelah itu nggak ada kuliah, nanti kuliah lagi sore. Kalau di kampus sebelah nggak ada kuliah sore, ya sampai sore. Nggak ada kuliah malam maksud saya. Jadi sampai sore, jadi siang ya masih ya.
karena sore males malah ada kuliah sore jam 4 itu jarang ya. Ya diteruskan jam 1 kayak gini. Ya. Oke, sekarang kita lihat kasusnya. Ya. Tugasnya nanti disubmit ke Google Class. Ya, kenapa? Ada pertanyaan? Siapa yang Kan ini ujiannya kan ada 2 berarti ya. Untuk makalah dan untuk kasus ini ya. enggak, tugasnya tetap 1, cuma nanti itu gampang saja, misalnya ya bab 1 itu pendahuluan misalnya. Terus kemudian bab 2 adalah analisa marketing existing mix sekarang. Terus kemudian bab 4 adalah rekomendasi strategi marketing mix kayak gitu. Jadi di dalam satu tugas ya, yang itu masukkan aja di dalam bab 1. Dari bab 1 nanti isinya ya marketing mix 4P plus 3P. Bab 3 strategi marketing mix, ya marketing mix 4P plus 3P. Bab 1 mungkin pendahuluan misalnya kalian, atau langsung aja nggak pakai pendahuluan, langsung aja nggak apa-apa. Bab 1 sudah langsung tentang marketing existing, bab 2 tentang strategi marketing mix kayak gitu. Ya, jelas? Pak, Ya. tidak paham, Pak. Masih nggak tahu. Oke. Itu waktunya berapa lama ya, Pak? Lama sekali. Silakan kalian kerjakan sampai deadline ya. Jadi deadline-nya mungkin minggu hari terakhir di UTS. UTS-nya kan seminggu apa 2 minggu TS-nya? 1 minggu. Nah, berarti kan minggu ini ditambah minggu depan. Berarti nanti Jumat malam pukul 12. Jadi waktu kalian kerjakan sekarang baru Selasa, 2 mingguan. Masih kurang? Jadwal marketing kan dari Senin aja ya, Pak? Ya, itu kan menurut kampus ya. Nanti kalian kan kumpulkan di Google Classroom. Nanti saya set Jumat terakhir. Iya. Berarti sekitar 2 minggu lah. Cukup kan? Gimana, Arsela? Kurang? Baik, Pak. Paham. Waktunya, pokoknya nanti kalian lihat deadline-nya bukan di jadwal di kampus ya. Deadline-nya adalah di Google Classroom. Ya, karena kalian nanti kumpulkan langsung di Google Classroom ya. Nggak usah dikumpulkan di kampus ya, dalam bentuk file ya, dalam bentuk PDF, tinggal kalian submit, nggak perlu di print, dikumpulkan di kampus ya, langsung aja di Google Classroom. Jadi irit kertas, irit kertas, irit tinta. Ya, ada. Iya Nabil, kenapa? Kamu di mana nih, di kampus tak? Iya Pak, saya Oh di perpus. Oh, sendiri kamu di perpus, semuanya pada pulang. Boten niki kali Oksandi kali Cika Pak. Oh gitu. Oh, lah ya 3 orang berarti, semuanya pada pulang. Nggak takut di belakangmu ada yang jawil-jawil? Enggak Pak. Nanti saya al-fatihah Pak. Iya, siang hari coba, kalau malam itu ya. Nggak, kok di belakang kan kampung, ada masjidnya, santai. Ya. Pertanyaanmu apa? Datanya tadi Pak saya Pak. Oh gitu. Jawab iya Pak. Ya, oke Bill, oke. Ada pertanyaan lain? Pak Yusuf. Yes. Sampai ke semangat ini. Senang kalau suara semangat ini. Aduh, suaramu itu putus-putus, ketua kelas. Ya Yu, kurang keras suaramu Yu. Strategi sama marketingnya itu apa gitu? Yes, jadi gampangannya sebenarnya cuma hanya gitu, Pak. Gini loh, jadi gampang. Jadi yang pertama, jadi bab 1 gampang saja, itu adalah kamu menganalisa strategi yang sekarang sudah dilakukan oleh perusahaan itu. Ya, perusahaan itu. Jadi contoh misalnya dari price-nya tuh sekarang dijual berapa misalnya ya. Misal saya bilang tadi mie sedap, misalnya rasa Korean spicy dijual misalnya 2.800 misalnya ya. Itu yang berarti sudah eksis sekarang.
Kemudian kalian bikin strategi kalian, menurut kalian ya, yang harusnya terjadi kayak apa. Anggap saja kalian konsultan ya. Ya, berarti bisa saja mungkin berbeda dengan apa yang sekarang. Terus kemudian menurut analisa kalian, Korean PC ini adalah pesaingnya itu adalah mie apa gitu misalnya ya. Nah, mie apa ini ternyata harganya rata-rata 3.500 gitu. Apakah menurut kalian kayak tadi tetap ya dengan alasan supaya menang persaingan, atau justru kita samakan aja dengan mereka supaya kita kelasnya sama dengan mereka? Tentu ketika kamu menentukan itu ya itu tolong dijelaskan alasannya apa kayak gitu ya. Nah itu nanti saya akan baca, karena setiap apa rekomendasi itu harus ada alasan, harus ada apa namanya argumentasi ya. Kita lihat nanti mana yang masuk akal argumentasinya kayak gitu ya. Yuk, jelas? Oke, nanti kita lihat aja studi kasusnya ya satu-satu, nanti mungkin sekalian ambil contoh ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, studi kasusnya. NIM-nya kan sudah jelas tadi ya. Sekarang NIM yang nomor 1. NIM nomor 1 yang paling belakang dulu ya. Kalian punya kasus yakni adalah fresh tea, tapi fresh tea yang milk tea brown sugar ya. Ini produk baru ini ya, baru di launching kemarin, di bulan kemarin, bulan Maret ya. Jadi baru, mungkin di toko-toko mungkin belum ada ya. Jadi katanya Coca-Cola yang memproduksi fresh tea ini kan dikenal teh ya. Tapi ini dia mengenalkan sebuah produk yang itu adalah teh dicampur dengan susu ya, dan gulanya menggunakan gula merah gitu. Wah, keren ini. Kenapa? Karena menurut penelitiannya dia ya, sekarang orang-orang seneng dengan apa ya, sebangsa minuman seperti ini. Kalau nggak salah di pasaran namanya boba tea ya, boba tea atau boba gitu ya. Saya lihat di jalan-jalan banyak yang dijual ya, di kayak sebangsa gerobak-gerobak, tapi gerobak-gerobak franchise kayak gitu ya. Nah, harga ini kadang-kadang produk ini yang boba tea ini ternyata orang suka, tapi tidak setiap tempat ada. Kalau di perumahan saya, di kampung saya banyak ini yang jual ya, tapi mungkin di tempat lain nggak ada. Maka si Coca-Cola ini bikin boba tea, sebangsa boba tea, yaitu campuran teh dan susu, tapi itu dijual di toko-toko ya, toko-toko mart-mart itu, sehingga harapannya adalah dengan dijual ini maka semua orang bisa mendapatkannya, nah, kayak gitu ya. Jadi dengan apa ya, dengan rasa ini yang sangat aneh, karena sangat unik ya, karena ada susunya dicampur dengan susu, tapi gulanya adalah bukan gula pasir, tapi adalah gula Jawa ya. Brown sugar itu gula Jawa ya. Berarti gulanya gula natural ya, bukan gula apa itu, gula buatan ya. Nah ini menarik, fresh tea milk tea ya. Nah ini kok ini mulai, oh ini salah ini ya. Oke, itu adalah NIM, kok ini kok sini. Oke, ini itu adalah NIM 1 ya. Kemudian yang NIM 2, kalau NIM 1 adalah fresh tea tapi yang produk milk ya, milk tea ya. Yang kedua ya, NIM yang paling 2 ini adalah produk namanya K Natural White. Ini baru ini ya, sabun kecantikan, bentuknya bukan sabun batangan tapi sabun cair ya, sabun cair ya. Dan ini produksinya adalah Wings ya, Wings ya. Yang menarik adalah sekarang orang-orang itu suka tren kecantikan ala Korea yang sering kerap disebut K-beauty ya. Nah, ciri dari K-beauty ini adalah kecerahan ya, kecerahan warna kulit ya. Jadi apa istilahnya sekarang, glowing ya. Glowing. Jadi bukan pada semata make up, tapi kulitnya ya, kulitnya cerah. Mungkin kayak apa ini ya, ini modelnya ini ya, glowing ya, kayak gitu lah. Maka Wings ini yang biasa memproduksi sabun kayak Give gitu ya, dia bikin produk sabun lagi tapi bentuknya adalah cair ya. Itu adalah namanya K Natural White. Jadi K Natural White itu adalah produksinya produksinya Wings ya. Nah ini. Nah, dengan sabun
cair ini, body wash ini, ya, maka apa namanya, ini katanya juga dipakai bahannya itu sama dengan yang dipakai oleh sabun orang-orang Korea, jadi bisa mendapatkan kulit cerah karena bahannya sama dengan sabun-sabun di Korea, yaitu adalah ekstrak beras dan vitamin B, ya. Jadi yang NIM nomor 2 ini kalian didatangi misalnya adalah Wings ya. Wings ini produk atau pabriknya pusatnya ini Surabaya sebenarnya. Ini kayak Sampurna sebenarnya, ini adalah kebanggaan Surabaya. Aslinya memang Surabaya. Seperti juga kopi kapal api itu juga Surabaya, ya. Nah, ini variannya ada beberapa ya. Warna bahu ya, cotton flower yang lembut, sparkling magnolia yang wangi manis dan feminim, dan aloe vera yang wangi segar ya. Ini akan memaksimalkan efek cerah. Ya, gitu. Itu adalah NIM 2 ya. NIM 3, wah ini terus terang saya penasaran dengan ini ya. Yang pendapatan ini mungkin jadi tantangan ya. Karena terus terang saya juga nggak tahu ini. Ada merek kosmetik namanya OMG, OMG ya. Kalau nggak salah ini singkatan dari Oh My God. Ya. Jadi kosmetik tapi mereknya Oh My God ya. Oh Tuhanku, OMG ya. Nah, ini yang kalian marketingkan itu adalah lipstiknya yang tipenya adalah Oh My Glam. Nah, ini. Jadi ini adalah lipstick ya, produksinya dari mereknya adalah OMG, produksi dari PT Farkos Citra Internasional ya. Jadi yang menarik ini meskipun pandemi ternyata industri kecantikan tetap tumbuh ya, tetap tumbuh. Jadi ternyata meskipun orang banyak di rumah, masih orang butuh make up. Ini ternyata beda dengan pikiran kita ya. Ketika banyak di rumah orang nggak make up, berarti nggak butuh make up. Tapi ternyata tumbuh ya, tumbuh ya. Nah, ini yang kalian usahakan adalah yang lipstick ya, yaitu Oh My Glam ya. Ya, ini adalah Mete Kiss Lip Cream ya. Jadi ini adalah lip cream yang aman ya, bangsa apa ya, kayak lipstick gitu ya, ya, yang nyaman dan tahan lama. Salah satu kekuatannya adalah kemampuan transfer proof yang cukup kuat, artinya kena air atau apa ini kuat ya, nggak gampang luntur, sehingga cocok untuk masa kini di mana produk dekorasi bibir kerap menempel di masker dan justru merusak penampilan. Jadi meskipun pakai lipstick ini, meskipun pakai masker, kena masker itu nggak nempel di masker. Berarti nggak perlu sedikit lipstickan karena awet. Ini namanya transfer proof, tidak gampang menempel ya. Merek ini menawarkan 12 pilihan warna lip cream ya. Itu ya, banyak itu, silakan tuh sampai scarlet, ada bumble, ada punch gitu ya. Jadi ini adalah kalian membuat marketing mix untuk lipstick yang seri My Glam ya. Nah, yang menariknya adalah si OMG Oh My Glam ini mengandung mengajak atau menggandeng ambasador ya, ambasador. Siapa ambasadornya? Siapa ini ambasadornya? Nah, ini coba kalian lihat nanti siapa saja yang digandeng sebagai ambasadornya. Oke, berikutnya masih produk Wings ya, sama dengan yang tadi itu, K Beauty ya. Ini juga produksinya Wings ya. Tapi yang menarik adalah dia bikin so clean tapi ada antiseptiknya. Nah, ini yang beda ya. Jadi selama ini kalau kita mau nyuci itu biasanya direndam dulu ya, di antiseptik ya, kayak misalnya by clean, so clean, by fresh ya, by clean, terus apa lagi itu, yang kalau kena tangan itu agak panas gitu ya, direndam dulu supaya kuman-kuman mati, setelah itu baru dicuci ya. Nah, ini so clean ini menjadikan satu, deterjen sama antiseptik dijadikan satu.
Jadi tidak perlu direndam lagi. Jadi tinggal langsung sudah langsung dicuci, otomatis itu di antiseptik ya. Karena sekarang dengan adanya pandemi, orang tidak tidak cukup pakaiannya bersih, tapi kalau bisa adalah bebas kuman ya, karena bisa saja selama dipakai itu mungkin ada kuman yang menempel. Nah, kalau dicuci mungkin bersih tapi kumannya belum menempel. Ya, untuk mematikan itu bukan pakai deterjen tapi mematikannya pakai antiseptik. Nah, ini orang-orang khawatir, maka di sini dijadikan satu ya, antiseptik sama deterjen dijadikan satu ya. Nah, ini namanya Soclean Antisep. Ini adalah katanya produk deterjen disinfektan pertama di Indonesia. Ini terobosan ini ya. Nah, maka kalau gini mungkin kalian belum tentu ketemu ini karena saya mencari produk-produk yang baru ya. Ya, katanya Wingscare membaca tren konsumen masyarakat dalam memilih produk kebersihannya di masa pandemi, salah satunya kepastian jaminan produk cuci yang dapat melindungi mereka dari penularan ya. Jadi tidak hanya menjaga kebersihan, tidak hanya bersih ya pakaiannya, tapi juga mematikan kuman ya. Ya ini. Nah, ini katanya ada teknologi namanya teknologi O2 Active Power yang berfungsi sebagai disinfektan ya. Kamu memastikan teknologi mampu membunuh virus, bakteri, dan kuman. Wah. Ya. Oke, berikutnya adalah NIM yang 5. Nah, ini mungkin saingan ini sama apa namanya Soclean Antisep ya. Jadi ini juga untuk mencuci pakaian. Tapi ini kalau tadi produksinya Wing, sekarang produksinya PT KAU Indonesia. Namanya Etek Jes1 Detergel ya. Cuma ya ini beda dengan tadi. Kalau tadi itu deterjen ditambah antiseptik ya. Kalau ini deterjennya dalam bentuk gel ya. Kenapa dalam bentuk gel? Ya, ini jelaskan bahwa ketika masa sulit seperti ini ya, ternyata masyarakat ini pengeluaran rumah tangganya meningkat ya, akibat karena sering mencuci mencuci pakaian ya. Nah, ini karena kekhawatiran terhadap kualitas kebersihan pakaian, para ibu semakin sering mencuci yang ternyata membengkakkan anggaran pengeluaran mereka. Kenapa kok menjadi bengkak? Karena mereka mencuci itu dengan pakai yang deterjen biasa ya. Nah, deterjen biasa ini kebanyakan biasanya, ya. Nah, maka di sini Etek Jes1 Detergel ini bahannya itu bukan cair, bukan bubuk, tapi gel ya, gel. Tayang kayak gel kayak apa ya? Kayak lem gitu ya, kental gitu ya. Yang 5 kali lebih kental ya, namun cepat larut dalam air, mudah ditakar, dilengkapi dengan teknologi perontok noda, durasi perendaman yang singkat, dan ramah digunakan untuk mencuci dengan tangan maupun dengan mesin cuci. Nah, ini ya. Nah, 9 dari 10 ibu di Indonesia biasa menggunakan deterjen cair ya, dari kemasan ya. Nah, kalau menggunakan deterjen cair ini ternyata kadang memakai berlebihan secara tidak sengaja, sehingga mereka lebih boros ya. Contoh, para ibu biasanya menghabiskan 2 kemasan reguler dalam 1 bulan ya. Nah, dengan bentuk gel ini ya, dalam bentuk gel yang lebih terkonsentrasi dan kental, maka penggunaannya aman karena cukup hanya satu ukuran gitu, itu sudah bisa untuk 3 ukuran tiga porsi lah gampangannya. 1 porsi itu bisa untuk sekuat untuk 3 gitu ya. Nah, ini dari perhitungan kami, Etek Jes1 ini bisa digunakan untuk berkali-kali, sehingga kalau dihitung cuma Rp852 setiap kali mencuci pakaian. Jadi lebih irit ya. Jadi yang sekarang ini, kalau yang tadi Soclean Antisep itu lebih menekankan untuk membunuh kuman, dijadikan satu. Kalau ini ya, kalau tadi kan gara-gara banyak orang mencuci karena takut ada kuman. Kalau yang ini ternyata orang banyak mencuci ternyata mengakibatkan boros ya, boros deterjen. Nah, maka
Di sini tetek ini bikin tetes gel yang sehingga lebih irit. Nah, jadi ini kekuatannya sebenarnya beda-beda ya. Oke, itu NIM yang kelima. NIM yang keenam ya, NIM yang keenam yang di tengah ya, produk yang di tengah yang ini. Nah, ini adalah Kowe ya, Kowe Neoplus CHP 264L. Oh, apa itu Pak Yusuf? Kowe Neoplus ya. Kowe Neoplus ini adalah pembersih air ya. Apa ya namanya itu ya? Ini sebenarnya produk ini yang saya tahu justru bikinan and Unilever yang paling terkenal ya, yaitu Pureit ya. Jadi kayaknya saya lihat sama dengan Pureit. Kalau Pureit buat bikinan dari Unilever ya. Jadi air sumur pun kalau dimasukkan situ keluar dari sini langsung bisa diminum ya. Air pump dimasukkan sini diminum langsung bisa ya, karena sudah dijernihkan ya, sudah dijernihkan ya. Nah, ini kalau ini memang terus terang saya lihat banyak manfaatnya ya, khususnya untuk kalau misalnya perusahaan ya, kalau perusahaan yang punya karyawan banyak ya, tapi bukan skala mungkin kantor yang besar ya, mungkin rumahan tapi pegawainya banyak ya, dimana kalau menyediakan air minum itu sehari mungkin bisa sampai 10 galon ya. Kalau 1 galonnya anggap saja 15.000, berarti pengeluaran perusahaan itu setiap hari 150.000. Saya pernah melihat sendiri perusahaan itu akhirnya menggunakan sebangsa alat ini ya, jadi ambilnya dari air pump ya, tapi air pump terus dimasukkan alat itu terus kemudian diminum ya. Ada memang saya lihat ada beberapa karyawan yang tahu bahwa itu air minumnya bukan dari yang kayak beli gitu ya, kayak Aqua atau apa, akhirnya mereka beli sendiri minumannya di luar ya, karena katanya kalau ditanya itu nggak bersih gitu, masih ada kotoran, saya takut ya kayak gitu ya. Nah, ini memang ini berguna untuk mengirit apa ya, mengirit air minum. Jadi mungkin kalau teman-teman mungkin bertanya, Pak Yusuf buat apa kayak gitu ya, kalau kita misalnya keluarga kecil yang kita beli Aqua gitu ya, paling mungkin sebulan habis berapa, sehingga mungkin cukup ya. Tapi kalau itu untuk perusahaan, saya tahu sendiri sehari itu bisa sampai 10 galon ya. Kalau misalnya karyawannya sekitar lebih daripada 20 ya, itu mungkin 10 galon ya. Apalagi kalau sekarang ini teman-teman banyak rajin bikin teh, bikin kopi, bikin mie instan, wah ini cepet habis ini air itu ya. Nah, maka perusahaannya kadang-kadang ngakalin beli alat ini. Jadi alatnya memang mahal ya, mahal, tapi itu kayak investasi. Setelah itu nggak beli minum lagi ya. Ya tetap dimasukkan galon ya, dimasukkan galon. Yang saya tahu dulu tetap dimasukkan galon ya. Jadi gampang-gampangnya saja itu kita seakan-akan punya apa ya, alat penjernih sendiri, kayak kalau kalian mungkin tahu ada biru kayak gitu ya, kayak biru, atau mungkin kayak seakan punya perusahaan Aqua sendiri, perusahaan Jir sendiri ya. Jadi airnya diambil tetap mungkin dari pump, dari sumur, tapi kemudian dimasukkan ini bisa langsung bisa diminum ya. Yang saya tahu yang sudah eksis ini apa namanya, Pureit ya. Yang terkenal sekali buat kesehatan itu ini apa, air minum apa sih yang buat buat apa namanya, buat khasiat itu, aduh kok lupa aku, dijual malah mahal itu malah ya, kok lupa sih aku namanya, tetangga ada yang menjual itu, ada yang tahu? Yang alatnya minumannya ya kayak Aqua gitu ya, tapi pakai alat sendiri, apa sih namanya, ada yang tahu? Kok diam semua? Ngantuk ini. Ya, kenapa Pak? Sebangsa kayak gloss itu loh, apa sih namanya? Oh, terus kok lupa aku ya. Aduh, lali. Alatnya itu harganya sekitar 20 jutaan kalau nggak salah. Ya, tapi air itu dijual ya. Jadi sama kita perumahan gini terus kita masukkan di botol kita jual, atau bawa galon sendiri kita isi kemudian jual, karena mengandung ion-ion dan bisa apa ya, bisa menyembuhkan sakit gitu. Pas kalau lupa ya. Oke, itu Kowe ya, Kowe Neoplus ya. Nah ini, jadi ada filternya dan macam-macam ya.
Itu ya. Oke. Sekarang ini ini yang dapat NIM ini seneng ini ya. Yaitu mie selera pedas ya. Tapi yang produk baru ya, namanya pedas nampol ya. Ya, mie selera pedas yang paling baru ya. Ada baru ya. Nah, ini yang menarik adalah saya menemukan tadi ada istilah baru ya. Ya, ternyata ketika masa pandemi seperti ini, wah, ya, masa pandemi ini ya, menurut buku ya, The Happy Therapy Book ya, menurut seorang ilmuwan namanya Tara De Tors yang menulis buku The Happy Therapy Book ya, di dalam masa pandemi seperti ini, maka yang penting adalah resiliensi diri. Oh, saya tadi sampai riset, resiliensi diri itu, resiliensi itu apa? Ternyata resiliensi itu adalah kemampuan kita untuk beradaptasi, kemampuan kita untuk tangguh ya menghadapi permasalahan-permasalahan. ya apalagi pandemi ini kan permasalahan. Cuma saya bingung apa hubungannya dengan mie ABC selera pedas ya. Nah, katanya ini saya menghubungkan dengan makan mie ABC selera pedas itu kayak kita dilatih untuk menghadapi tantangan. Mau berani tantangan, mau berani menerima tantangan, mau ini silakan makan mie ini. Berapa pedasnya levelnya? Mungkin itu ya sambungannya ya. Tapi nggak apa-apa, saya melihat itu ternyata tadi saya membaca memang resiliensi dari diri itu ternyata penting ternyata ya, dan ada 7 yang harus dikuasai manusia untuk bisa memiliki resiliensi diri ya. Tapi nggak tahu ada kaitannya dengan mau makan mie selera pedas atau enggak nih ya. Hal ini sejalan dengan riset University of Pennsylvania yang menyatakan bahwa orang yang dengan resiliensi diri yang tinggi lebih cenderung dapat meraih kesuksesan. Wah ini. Maka kita biasakan jangan pantang menyerah. Termasuk menikmati mie ABC selera pedas gitu ya. Nah, ini ada varian baru ya. Varian baru ini adalah spesies mayo cheese, spesies garlic butter cheese, dan selera pedas nampol rasa sapi pedas. Jadi kalian yang ini ya, yang menangani 3 produk baru ini ya, 3 rasa ini, spesies mayo cheese, spesies garlic butter cheese, dan selera pedas nampol rasa sapi pedas ya. Ini produk baru ya, yang sering kami di rumah sering kita nikmati ya, rasa yang memang selera pedas tapi rasa gulai ayam pedas, sup tomat pedas, sumur ayam pedas, dan ayam pedas limo. Seingat saya ayam pedas limo ini jarang ini. Saya kalau 3 ini sudah saya pernah, ya justru tidak hanya pernah tapi ya kami nyetop ya, karena kami beli mie ABC ini karena kadang-kadang juga murah dibanding yang lain, nggak sampai 2.500. Sedangkan Indomie sama mie sedap itu di atas 2.500. Ya. Tapi ada ini rasa selera pedas ini kan sekarang trennya selera pedas. Lah, ini yang kalian nanti lakukan yang ini ya, spesies mayo cheese, spesies garlic butter cheese, dan selera pedas nampol rasa sapi pedas ya. Gitu. Nah, ini dia menggunakan brand ambassador namanya Emon ya, bintang Emon. Saya nggak tahu ini katanya bintang Emon ini adalah YouTuber ya, YouTuber ya. Oke, berikutnya, wah ini loh, Pak Floridina lagi ya, saya juga mikirnya tadi loh, Floridina kok lagi, ternyata bukan, ini Floridina tapi rasa baru, bukan Floridina yang sering tak omongkan di kelas ya, tapi tetap memiliki ciri khas dari Floridina yang biasanya ya. Jadi kalau Floridina biasa itu adalah Florida Orange ya, kalau kita minum terasa seperti ada bulir-bulir jeruknya. Nah, ini sama sebenarnya di yang Floridina Coco ini juga sama, kalau kita minum ada rasa bulir-bulirnya ya. Bedanya Floridina Coco ini
rasa jeruk dicampur dengan dengan kelapa. Dicampur dengan degan. Wah, ini keren banget ini ya. Seger kan? Kalau panas-panas minum es degan itu, wah, sedap sekali ya. Terbayang ya di gelasnya besar, esnya banyak, terus ada sirupnya warna merah atau hijau. Wah, kelihatan degannya, mantap ini. Oh, gimana ya Allah. Nah, ini apalagi dicampur dengan jeruk Floridina. Wah, ini. Pak, Om Sandingin aku bertanya, Pak. Ayo, Mas. Ayo, nanti aku lo ke kampus. Aku lo pukul 4:30 sudah nyangkruk di kampus, padahal ngajarku jam 6. 4:30 jam 5 aku mungkin sudah nyangkruk di kampus. Nanti ngajar aku jam 6. Ayo, lama mau buber monggo, ayo. Di kampus boleh deket-deket kampus. Ngajarnya saya jam 6 tapi nanti nggak nutup ya kadang. Saya bukanya di kampus, di ruang dosen itu. Nah, ini ya, Wings ini bikin lagi rasa baru namanya Floridina Coco. Wah, ini. Jadi Floridina ini ya sama yang kayak Floridina biasanya, tapi ditambahkan degan. Wah, mantap ya. Dengan rasa kelapa jeruk. Wah, apa mana rasa kelapa jeruk? Ya, merek ini tetap memberikan pengalaman minum jus jeruk dengan bulir jeruk asli ditambah sentuhan rasa kelapa dan cocoa beach saat dinikmati. Wah, menawarkan cara menyegarkan diri yang baru untuk para konsumen meski masih memfokuskan kegiatan dari rumah. Wah, kaum milenial seperti kalian merupakan target pasar kami. Mereka adalah generasi yang hobi mencoba hal-hal baru dan berusaha menciptakan kesenangan di tengah kegiatan sehari-hari. Jadi kami berinovasi agar bisa memenuhi ekspektasi pasar yang selalu menginginkan hal unik. Ya. Harganya tetap loh teman-teman, masih 3.000. Ya. Oke, ya ini mungkin kalian kalau jalan-jalan ke mall sering ini melihat ini ya, chat time ya, chat time mungkin ya digabung jadi chat dan time, chat time ngobrol ya, ngechat. Nah, ini yang baru adalah kalian promosikan yaitu rasa atelier ya, jadi Cetam ini kayak restoran ya, mungkin ya, kayak restoran franchise gitu ya, kayak McD, kayak Pizza Hut kayak gitu, tapi lebih banyak untuk minum-minum, mungkin kayak Starbucks gitu ya, atau mungkin kalau lokal itu kayak Excelso ya. Nah, tapi ini tidak hanya kopi ya, tapi ini teh mungkin ya. Saya kurang tahu, saya nggak pernah masuk ke sini Cetam ini ya. Nah, ini adalah yang kalian promosikan, ini adalah yang atelier ya. Atelier ini dari bahasa Prancis, artinya workshop bagi seniman untuk menghasilkan karya terbaik ya. Maka dengan makna tersebut Cetam menawarkan minuman dengan teh terbaik dan sejumlah menu lainnya yang dibuat dari bahan yang segar dan diklaim berkualitas tinggi ya. Jadi ini keren ini ya, selain menu yang lebih premium, suasana gerai yang berbeda juga dihadirkan melalui sentuhan warna abu dan emas ya. Memang saya lihat banyak kok ya, di mall-mall biasanya ada J-Time ya. Nah, ini yang kalian promosikan yang bukan yang rasa yang lain-lain, tapi yang khusus atelier ya, atelier bahasa Perancis, nggak tahu yang benar gimana cara pengucapannya. Oke. Yang ini ya, yang menarik. Ini kalau nanti yang mengerjakan ini nanti sebagian nanti akan saya kirim ke teman saya ya. Kebetulan teman saya adalah manajer marketing ini ya untuk Surabaya dan Jawa Timur ya. Hok ini. Saya lihat loh, wah kebetulan ini. Nanti yang mengerjakan ini saya kirim, makanya kerjakan sungguh-sungguh, siapa tahu nanti kalau misalnya berkenan cocok gitu, mungkin nanti akan tanya saya. Siapa tahu mungkin kalian bisa magang sana, syukur-syukur mungkin kerja di sana. Kantornya di Banyurip, nggak salah ya, di Banyurip ya. Saya pernah melihat ya, memang dia pernah ngalaman saya di sini Banyurip, terus kemudian saya lihat, oh ya ada ya, Hok. Tapi ternyata bayangan saya Hok ini bikinan Surabaya, yaitu ya.
Ternyata hoki ini Medan ini, tapi ke Surabaya, ya. Ternyata bukan. Hoki ini sebenarnya adalah alat ya atau merek yang terkenal untuk kompor zaman dulu yang kayak ini ya sebelah kiri ya. Jadi kalau misalnya yang kompor gas seperti ini mungkin terkenal itu Rinnai kayak gitu yang paling terkenal ya, atau Quantum gitu ya. Tapi yang kompor gas yang manual seperti ini pakai gas ya, di sini gas, kemudian ada pakai sumbu. Yang terkenal ini adalah Hok ya. Nah, sekarang karena kompor gas ini maksudnya kompor minyak gas ini sudah jarang ya. Dia sekarang juga bikin ini dan juga bikin-bikin yang lain. Ya, kalian memosisikan untuk menjual produk baru dari Hok ya. Hok ya, Hok ini adalah pabrik atau produsen yang dari Medan ya, produsen dari Medan. Ya, namanya Kusnadi ya, tahun 68 dia bikin macam-macam, tapi sekarang yang sekarang memang terkenal kompor ya, tidak hanya kompor. Dia kalau terakhir-terakhir memang dia berusaha untuk masuk ke kompor gas ya, karena dulu memang kompor minyak tanah itu yang terkenal Hok itu ya. Ya, jadi kalian promosikan yang kompor ya. Pak Yusuf yang mana? Ya, dia katanya bikin juga seperti tangki air, kitchen sink tap, kompor gas, tanam, ya, cooker hood, macam-macam ya. Tapi kalau saya nanti kalian kompor aja ya. Tapi bukan kompor yang minyak tanah ya, kompor gas. Karena ini menarik karena sekarang orang-orang sudah tidak menggunakan kompor minyak tanah karena minyak tanah juga sudah nggak dijual ya. Di desa-desa pun juga sudah nggak dijual, jadi mau tidak mau harus pakai menggunakan kompor gas ya. Nah, sedangkan kompor gas orang-orang mesti mengingatnya kompor gas itu ya Rinnai, ya Quantum ya. Nah, Hok ini itu adalah kompor minyak tanah. Nah, ini saya minta kalian untuk bikin marketing mix ya. Tolong yang bikin yang bagus untuk NIM ini. Norma tadi siapa? Oh, ketua kelas kita ya. Nah, ini kebetulan marketing manager untuk Surabaya dan Jawa Timur ini teman saya ya. Staff saya dulu di kantor lama, terus dia keluar kerja di sini ya, sampai sekarang akrab ya. Nanti kalau memang iya nanti saya kirim ke depan kalian. Ini loh mahasiswaku nggarap marketing mix, kayak cocok nggak? Kalau cocok, menarik, terobosan baru, wah, mungkin diwawancara itu mungkin ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Jelas kasusnya? Pak, Iya, ketua kelas. Feedback kamu, suaramu. Pak itu untuk NIM 0, itu kan ada kompor yang pakai gas, ada yang Iya, kamu kompor gas yang gas LPG ya? Iya. Ada yang gas ini ya, ada yang tabung. Nah, yang diidentifikasi itu berarti dua-duanya. Bukan, satu aja, kompor gas yang LPG aja ya. Karena percuma kompor gas yang minyak tanah itu sudah apa? Sudah susah itu. Maksudnya kalaupun beli ya ada ya dijual, tapi ya sudah susah mencari minyak tanah ya. Cari ke kompor gas LPG. Justru tantangannya di situ ya. Karena dia tidak kuat, merek itu tidak kuat di kompor minyak tanah, tapi kuat Hok itu kuat di kompor minyak tanah, tapi tidak kuat di kompor gas. Padahal kompor gas ini yang sekarang banyak orang pakai ya. Tapi yang kuat itu justru merek lain seperti Rinnai, Quantum kayak gitu. Ya. Ada pertanyaan lain? Pak, Ya. berarti dibeli salah satu ya, boleh kompor minyak. Enggak, satu. Bukan milih ya, kompor gas LPG. Ya. Oh, okay. Nah, bukan milih salah satu. Kompor gas LPG aja. Kompor gas minyak tanah nggak usah. Ya, percuma juga. Oke, pertanyaan yang lain? Pak Yusuf. Yes. Ini nanti materinya dikirim di Google Class nggak Pak? Yang yes, soalnya itu nanti saya upload nanti di Google Classroom ya. Nanti ketika kalian ngerjakan ya di situ nanti ya penjelasan itu ya. Ya. Ada pertanyaan lain? Nabil? Oh, bergerak-gerak terus? sudah cukup Pak. Paham?
Kasusmu apa, Bil? Itu Pak, deterjen yang gel itu loh Pak, Attack Jas1. Oh, ya, sip itu. Ya. Gitu Pak. Kan kalau Pak itu kamu kan bisa ngomong sama bundamu pun, yang ini pakai ini aja pun dicoba pun, nah gitu kan. Nanti kamu belikan terus kalian dicoba, ya beneran enggak gitu. Ya Pak, tadi nama PT-nya apa Pak yang Attack Jas1 itu Pak? PT Kau. Oh. Ya Pak, makasih Pak. Ya. Pertanyaan lain? Sudah, Pak. Oke. Persentase penilaian. Ya. Persentase penilaian ya original ya, artinya kalian ngarang sendiri, bukan copy paste dari teman dari internet ya. 25%. Terus kalian menguasai teorinya tadi itu, teori marketing mix itu, termasuk mungkin saya tidak meminta kalian untuk ke STP-nya ya. Tapi mungkin kalau nyambung ke lain ya monggo ya, penguasaan teori 30%, dan kreativitas saya beri nilai yang besar ya, karena di sini marketing mix ya. Ada mau tanya apa? Kok suara tadi Pak gitu. Halo? Pak. Iya, Anya. Kameramu nggak on. Loh, kok gitu nggak keluar suaranya? Anya, mau tanya apa? Loh, kok dimatikan? Oh, berarti salah. Maksudnya kreativitas itu apa, Pak? Ya, kreativitas itu adalah ide-idemu ya, itu kreativitas. Jadi jangan cuma itu aja, mau terobosan seperti apa. Karena marketing itu sebenarnya adalah kreativitas, kayak iklan ya. Misalnya apa, mau bikin strategi kayak apa, kayak gitu ya. Jadi di sini sebenarnya kalian bisa apa namanya, bisa unlimited ya, tidak sebatasin. Dan bahkan di sini saya tidak minta kalian menyebut anggaran sebenarnya, karena bagaimana juga kadang-kadang kreativitas itu dibatasi sama anggaran ya. Tapi di sini saya tidak beri batasan, silakan kalian mau kreativitas seperti apa ya. Jadi contoh misalnya begini, Floridina misalnya, Floridina Coco tadi itu ya, Floridina Coco ya, itu supaya kemudian orang apa namanya, wah ini bocoran ini, jangan Floridina Coco lah, nanti banyak yang protes. Ya misal, ya Nurjana mau tanya apa? Saya belum tahu maksudnya aktivitas itu bagaimana Pak? Ya, oke, saya jelaskan lagi. Jadi kreativitas itu adalah di luar teori ya. Jadi apa ya? Kreativitas itu ide-ide kita yang menurut kita harusnya begitu. Ya, contoh misalnya saya akan tidak memberikan contoh Floridina, ya, memberikan contoh misalnya rokok misalnya ya. Dan contoh ini sebenarnya kalian sudah tahu ya. Misalnya rokok, ya. Rokok Marlboro ya. Nah ini saya mau jualan rokok Marlboro. Nah ini kalau cuma ngomong saya rokok Marlboro ini apa namanya, harganya ini, satu paknya isinya ini gitu ya, susah susah jualan. Oh ibu kayak gitulah. Saya kemudian kreatif. Wih, ini saya sekarang mempositioningkan misalnya, nanti kita belajar positioning, atau saya kepinginnya itu apa ya, bikin iklan saya itu pakai brand ambassadornya itu cowboy misalnya ya. Kesannya kalau kita menggunakan cowboy itu kayaknya cowoknya itu maco gitu. Wah, kalau ngerokok itu rasanya maco, padahal ya apakah rokok lain itu enggak maco ya, doa yang ngerokok ya gitu. Tapi kesannya yang ditimbulkan. Nah, ini contoh kreativitas ya. Bagaimana misalnya dari iklan itu kemasannya, atau mungkin produknya gitu ya, atau mungkin juga harganya, atau apa, bisa saya sampaikan bahwa ini ada kreativitas itu sehingga bisa laku. Kalau cuma
Iki rokok ya apa carane dodolan. Nah, aku kok mau dodolan rokok tadi SPG ini ya bingung gitu loh. Rokok ini kalau nggak didukung dengan yang lain ya bingung. Ini rokok ya sama semuanya ya gak ada bedanya. Itu semuanya juga tembakau ya. Mau kayak apa juga tembakau ya. Apalagi orang Indonesia sebenarnya nggak suka dengan Marlboro. Loh kok bisa Pak Yusuf? Ya karena orang Indonesia itu rokok-rokok itu kalau bisa ada rasanya ya. Kalau Marlboro itu gak ada rasanya. Kok gak ada rasanya Pak? Saya juga nggak tahu, saya bukan perokok, tapi Marlboro ini nggak ada cengkehnya. Sedangkan orang Indonesia itu di rokoknya itu campuri dengan cengkeh ya, sehingga apa rasanya itu kayak apa ya, ada seger-segernya mungkin loh ya. Makanya di Indonesia satu-satunya di dunia ini rokok yang rasa cengkehnya di Indonesia. Makanya rokok yang ada cengkehnya namanya rokok kretek ya. Jadi kalau dihisap gitu kena cengkehnya itu seperti bakar apa itu alang-alang kretek gitu. Kalau luar negeri nggak kelihatan ya. Tembakonya dibakar ya gitu. Tapi kalau di Indonesia ada kayak tembakonya, nah itu ciri khas lah. Marlboro itu nggak disukai sebenarnya. Kan tambah susah ini kalau kita jualan kayak gitu ya. Nah ini kita harus kreatif ya, apa ya caranya. Harganya apa dibuat lebih mahal ya. Kenapa? Supaya kesannya ini produksi impor gitu ya. Ini rokoknya orang barat ini. Kalau kamu ngerokok ini, wah barat. Padahal Marlboro ini bikinan Indonesia. Bikinan Indonesia ya. Meskipun modalnya barat, kemasannya barat, itu bikinan Indonesia. Bikinan siapa Marlboro itu? Ada yang tahu? Betul, Pak. Wah, salah. Betul. Salah. Berarti kamu bukan perokok Sampurna berarti. Bukan perokok apa? Marlboro kamu. Ya. Marlboro itu produsennya sama dengan Sampurna, ya PT Sampurna. Apa namanya? BAT ya. Apa sih? Iya, sama dengan Sampurna itu yang beli pabrik Sampurna. Jadi Marlboro ya diproduksi di Sampurna. Bikin Indonesia. Ya, kayak gitu. Ya. Bahkan dulu ada Marlboro apa ya, saya lupa itu. Marlboro, mereknya Marlboro tapi diberi kretek. Nggak laku ternyata. Nggak laku ya, nggak laku. Marlboro apa sih namanya dulu ya? Marlboro Mix atau Marlboro apa itu? Nggak laku ya. Maksudnya ini Marlboro tapi rasa Indonesia, nggak laku. Akhirnya nggak diproduksi lagi. Oke, itu persentase penilaian ya. Ada pertanyaan lain? Enggak. Ya. Untuk kreativitas itu yang dimaksud itu ke produknya atau untuk tampilan makalahnya, Pak? Semuanya. Maksudnya di marketing mix-nya ya. Maksud saya itu ya di marketing mix. Ya, kreativitas ya di kontennya di marketing mix. Ada pertanyaan lain? Itu diketik berarti Pak ya? Kan tadi ada yang di slide petunjuk itu ada tulisan paper, tulisan masih nggak paham Pak. Oh iya, maksudnya paper itu makalah ya. Maksud saya itu makalah, artinya bukan apa namanya tugas untuk mengerjakan soal ya. Gitu. Saya cuma mau membedakan bahwa ini adalah tugasnya itu adalah makalah ya, maksudnya paper ya. Paper itu mungkin bukan maksudnya diterjemahkan sebagai kertas, tapi diterjemahkan sebagai apa itu makalah maksud saya gitu. Takutnya nanti untuk membedakan bahwa UTS itu UTS tulisan apa ujian tulis gitu loh ya. Ada pertanyaan lain? Jadi makalahnya diketik ya Pak? Yes, memangnya bikinnya gak diketik pakai apa? Ditulis tangan gitu? Gak apa-apa, silakan kalau ditulis tangan. Cuma nanti kalau ditulis tangan tetap mungkin difoto ya, difoto terus di PDF kan mungkin ya, difoto-foto dijadikan satu jadi PDF ya. Oke, ada pertanyaan lain? Wakil ketua kelas mau tanya apa?
Stefani? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya tentang STP. Apa kemarin segmentation itu? Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan segmentation? Lapisan atau kelompok. Iya, maksudnya gimana? Pengelompokan pasar. Pengelompokan pasar. Kemarin kan sudah saya jelaskan kalau nggak salah ya. Nah ini. Jadi segmentasi pasar adalah membagi pasar menjadi kelompok yang berbeda berdasarkan A. Kebutuhan bersama, B. Tanggapan yang sama terhadap aksi pemasaran. Ini namanya segmentation ya. Jadi apa namanya, ada, jadi pasar dibagi-bagi ya, kelompok-kelompok gitu, dan kelompok ini berdasarkan kebutuhan bersama ya, persamaan kebutuhan, dan kemudian adalah tanggapan yang sama terhadap aksi pemasaran. Kebutuhan yang bersama misalnya anak ya, berdasarkan umur. Kebutuhan anak pasti sama ya, tapi bukan berbeda dengan kebutuhan orang tua misalnya, atau kebutuhan dengan remaja itu. Kemudian misalnya kalau dibagi berdasarkan gaya hidup, kemudian dibagi berdasarkan penghasilan ya. Ini kalau seperti itu ada kecenderungan sama untuk lapisan ini ya. Kemudian juga bisa bukan berdasarkan kesamaan kelompok tadi, juga bisa berdasarkan tanggapan yang sama terhadap aksi pemasaran ya. Misalnya contoh, kita membuat pemasaran seperti ini, ternyata responnya gini. Contoh misalnya pemasarannya itu dikemas dengan misalnya gaya mewah, ternyata yang ada beberapa orang tidak menanggapi ya, padahal bisa saja itu mungkin orang kaya tapi juga nggak mau, tapi mungkin ada orang miskin juga senang. Jadi bukan berdasarkan masalah itu ya. Jadi contoh misalnya begini, iPhone itu bisa kita bagi dua, jadi bisa berdasarkan misalnya kelompok kebutuhan yang sama, misal orang kaya ya kan, itu jadi orang kaya. Jadi saya segmen orang kaya. Orang kaya punya, tidak hanya sekedar punya, tapi kalau bisa sekedar gengsi ya. Tetapi ya mungkin ada orang kaya nggak suka dengan iPhone. Sebaliknya mungkin ada orang ya bukan kaya ya, tapi mungkin cukupan atau mungkin kurang cukup, tapi HP-nya selalu iPhone ya, bisa seperti itu. Jadi reaksinya sama. Jadi bisa berdasarkan memang kelompoknya, yaitu kita menargetkan tadi kelompok kaya, tapi bisa saja mungkin dia memiliki respon yang sama terhadap aksi pemasaran ya. Saya jual ini, misalnya saya jual iPhone model apa namanya, model inden gitu ya, karena memang dia suka ya, meskipun mungkin bukan orang kaya ya, dia beli iPhone ya. Tapi di samping itu ada juga orang kaya tapi nggak pernah beli iPhone ya. Berarti ini kelompok kaya tapi bukan masuk segmennya iPhone. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, kita lanjutkan positioning. Apa itu positioning? Materi saya kelihatan ya? Kelihatan, Mbak. Kelihatan. Oke. Positioning adalah memasukkan produk ke dalam segmen dan merancangnya agar memiliki perbedaan makna dari kompetitor. Ya, maksudnya memasukkan produk ini bukan barang dimasukkan di dalam segmen, tetapi memasukkan produk ya, sebenarnya produk ini dalam tanda petik ya, artinya bisa semuanya ya, ke dalam benak segmennya. Benak ini pikiran ya, kalau bahasa psikologisnya itu adalah apa kemarin, kognitif ya, pikiran, alam bawah sadar, pemikiran, pengalaman, pokoknya di dalam otak itu tadi ya. Terus kemudian, dan itu yang membuat produk tadi itu memiliki perbedaan dengan yang lain ya. Positioning, saya ulang ini, adalah memasukkan produk ke dalam segmen dan merancangnya agar memiliki perbedaan makna dari kompetitor. Dalam bahasa lain,
adalah membuat produk kita itu diingat oleh konsumen, dan yang diingat itu adalah sesuatu yang berbeda dengan produk kita yang lain. Contoh tadi saya berikan contoh adalah Marlboro ya. Saya kepinginnya diingat di konsumen itu adalah rokok untuk orang cowok maco, yaitu rokoknya orang koboi, atau yang diingat oh Marlboro ya, oh ya rokoknya koboi gitu. Nah, tapi kalau mau dibuat besar itu orang maco lah, koboi itu kan maco. Kalau kita lihat ya tidur di jalan terus tidur di alam, terus kemudian kelihatan dari perawakannya kan nggak mentol-mentol ya, maksudnya nggak kayak binaragawan tapi kelihatan tegar gitu ya, terus kelihatan wajahnya itu khas barat ya, apa ini dagunya kotak gitu ya, kelihatan janggutnya tapi dicukur tapi nggak bersih ya, masih kelihatan itu ya. Saya pernah baca itu ya, karakternya Marlboro itu memang seperti itu ya, dan mereka itu melakukan kayak audisi ya, jadi melakukan audisi ya. Jadi kalau ini sudah tua gitu ya, pensiun modelnya ini, bikin audisi, bikin cari lagi orang lagi, yang daftar ribuan ya, dicari yang benar-benar seperti yang karakternya Marlboro ya. Kalau sudah cocok, dipilih, dikontrak ya. Kayak itulah, kayak film James Bond itu ya. James Bond kan ganti-ganti, tapi setiap dipilih ya dia akan membintangi beberapa film ya. Mungkin ada yang satu film, mungkin ada 2 film, ada yang mungkin banyak film ya. Terus nanti kalau sudah nggak cocok ganti lagi, sama ya. Kayak ini Marlboro ini saya lihat ya. Saya pernah membaca tulisan yang mengenaskan ya. Seorang model Marlboro ini yang kemudian menganjurkan untuk tidak merokok. Ya, lucu, dia model iklan rokok tapi dia bilang jangan merokok gitu. Kenapa? Karena dia mengutarakan itu kena kanker otak, kanker pokoknya kena kanker ya, karena merokok tadi itu. Nah, ketika kena kanker itu sudah kayak mau meninggal itu dia menyerukan, tentu sudah nggak dipakai ya, sudah nggak dipakai model, tapi sempat jadi model ya, kayak gitu ya. Nah itu, jadi ketika misalnya saya ngomong rokok itu banyak merek-merek ya, ada merek Sukun, merek apa Surya, merek Bentul, apa Bantul aja mungkin macam-macam. Daniel ya Pak. Daniel, terus ada yang itu merek keren nih, karena semerknya nggak keren, Grendel, Sukun, terus apa mana? Agak aja keren tuh di desa-desa itu mereknya aneh-aneh. Apa aja tuh masih baru tuh apa aja. Kalau kalian ke desa-desa itu rokok-rokok sing modelnya rokok kayak semi klobot ya, maksudnya bentuk apa kemasannya itu bukan kotak tapi agak segitiga, karena kan rokoknya kayak melebar kan, kecil terus membesar. Rokoknya mereknya aneh-aneh, Jambu Bol apa gitu ya. Saya lihat aneh-aneh mereknya ya gitu. Nah, kalau jualan rokok itu banyak sebenarnya ya. Yang modern pun yang seperti kalian bilang tadi apa aja, apa ada itu kan modern lagi, Strike ya, 555, terus Mile, terus apalah buahnya itu orang akan susah menghafalkan. Nah, untuk bisa menghafalkan itu perusahaannya itu kemudian membuat positioning pun. Kalau rokok saya ini adalah rokoknya orang maco ya, seperti koboi. Nah, itu dari itu yang disampaikan berkali-kali sehingga sampai sekarang ya tetap aja itu nggak berubah gitu ya. Nah, sehingga misalnya kalau kemudian ada orang ditanyakan, coba sebutkan merek-merek rokok 5 aja gitu. Dia akan mengingat atau menyebutkan rokok yang paling diingat yang memiliki ciri, yaitu misalnya contoh tadi itu Marlboro kayak gitu ya. Lah, maka di sini adalah sebenarnya perang citra ya, citra yang muncul di benak konsumen dan bagaimana konsumen melakukan persepsi terhadap citra tersebut ya. Jadi yang diinginkan oleh produsen tadi adalah bagaimana memunculkan citra di benak ya, di pikiran konsumen tadi, dan kemudian konsumen melakukan persepsi terhadap citra tersebut ya. Contoh tadi saya bilang Marlboro dicitrakan rokoknya orang maco, laki yang jantan gitu ya, kayak koboi ya. Lah konsumen melakukan persepsi, saya kalau ngerokok Marlboro jadinya maco.
Ya, cowok yang maco. Cowok maco itu kayak apa? Bill. Ini Nabil, metu Nabil, mulai. Nggih Pak, wonten apa Pak? Rokok maco kayak apa, Bill? Cowok maco. Ya itu Pak, Marlboro bisa ganti-ganti rasa Pak. Ada yang mint gitu Pak. Kalau nggak salah. Bukan, saya tidak tanya Marlboro-nya, saya tanya cowok maco itu seperti apa. Kamu cowok maco apa enggak? Saya enggak merokok ya Pak. Loh bukan, tadi Jadi rokok. kurang tahu. Bukan, cowok maco itu apa? Cowok maco. Oh, cok maco. Kayak Oksandi tuh Pak, maco Pak. Keren. Apa Arzela cowok maco? Cowok maco itu Arzel sa. Ya, Saya nggak tahu, Pak. Aduh. Saya bukan cowok. Lah cowok idealmu kayak apa loh? Yang ibadahnya rajin. Loh itu kan Nabil, Pak. Nabil. itu kan Sandi Pak. loh kan behaviornya itu lah. Kalau ininya fisiknya. Yang tinggi, Pak. Terus badannya berisi kayak gitu. Oh, itu maco itu. Kayak gitu maco. Kayak siapa Bill kayak gitu Bill? Kayak Nabil. Kayak Nabil. Kayak Nabil. Ya wis, aku yang salah, aku mengaku. Lho kok iseng lho apa sih salah ya hubungannya. Ya, kayak gitu ya persepsinya. Komunikasi pesan yang menjelaskan keuntungan. Jadi disampaikan ya, sampaikan komunikasinya apa yang kira-kira menjadi perbedaan dari produk itu. Ya. Nah, maka pendekatan positioning pada konsumen adalah melakukan asosiasi antara produk dan keuntungan yang diterima oleh konsumen sehingga muncul citra merek yang menguntungkan. Marlboro, asosiasinya adalah rokok dengan maco gitu ya. Jadi kamu kalau ngerokok itu jadi cowok maco, padahal kan hubungannya. Contoh lagi ya, susu Elmen ya kan. Kamu kalau minum susu ini jadi cowok maco gitu. Padahal bisa nggak kita minum susu toh gitu jadi cowok yang apa? Kayak siapa itu? Binaragawan itu siapa itu namanya? Rai, Pak. Adirai. Bisa nggak tanpa ke game tapi kita bisa badannya kayak Adirai gitu. Hanya minum susu tok lo ya. Apa namanya? Keren. Mana? Oh ya, bahasa krempeng. Mana keren gitu ya. Kalau nggak salah tagline-nya ya, kalau salah elemennya. Gimana tagline-nya lupa aku. Keren krempeng mana bisa keren gitu ya kan gitu. Jadi cowok nggak boleh krempeng ya, harus harus maco ya. Nah, ini padahal susu ini nanti Sandi gak kelihatan gitu. Lagi itu makin di game ya, lagi nge-game. Ya, jadi padahal kalau kita lihat susu itu ya bahannya sama kan, ya sama, ya maksudnya fungsinya itu, apakah bisa membuat kekar? Ya enggak itu, tapi diposisikan itu. Contoh lagi, Anlin misalnya, ya diposisikan untuk ibu-ibu, padahal susu kan diminum anak-anak dulu. Kalau anak-anak disuruh minum susu supaya tinggi, ya kalau orang tua malah di situ dikatakan, oh ini bukan untuk anak-anak, ini untuk orang tua supaya tulangnya kuat. Nah, bayangkan ya, padahal bahannya sama semuanya susu. Yang itu citra itu yang ditimbulkan oleh pengiklan, positioning itu yang ditimbulkan oleh perusahaan itu ya. Jadi itu yang namanya positioning ya. Padahal kalau kita sama. Contoh lagi sabun ya. Kemarin di kelas sudah ceritakan sabun itu bahannya adalah dari minyak kelapa sawit ya kan, sama semuanya ya. Tapi kalau kita pakai sabun Lux itu wah rasanya ada apanya sehingga kita bisa cantik kayak artis. Padahal tapi kalau kita pakai sabun Lifebuoy itu kesannya wah ini untuk keluarga. Kalau saya berkeluarga bukan sabun Lux lagi, harus sabun Lux Lifebuoy. Ini kan sebenarnya image itu, positioning. Padahal sabun sama aja sebenarnya. Kalau kita membedah secara fisik itu, kemudian kita potong, kemudian masukkan di laboratorium, pasti bahannya sama minyak goreng. Yang membedakan
sabun satu dengan sabun lain mungkin masalah warna dan parfum ya, mungkin ada kandungan, tapi sebagian besar ya bahannya tadi itu adalah minyak kelapa ya. Tapi positioning itu yang membedakan ya. Pada kompetitor adalah melakukan perbandingan dan keuntungan yang ditawarkan di antara kompetitor. Jadi kalau untuk konsumen dijelaskan adalah asosiasi antara produk dan keuntungan yang diterima oleh konsumen. Sedangkan pada kompetitor, saya kepingin di sini loh perbedaannya. Contoh tadi kelihatannya di tugas kalian UTS tadi ya, ada Attack Just One sama Soclean antiseptik misalnya ya, itu kan sebenarnya sama, itu bahannya pasti juga sama karena membersihkan kotoran ya, istilahnya deterjen ya. Cuma yang membedakan yang satu gampangannya itu bisa membunuh kuman karena ada antiseptik dimasukkan, tapi yang satu ini lebih irit ya karena bentuknya adalah gel. Apakah yang antiseptik itu nggak bisa irit gitu ya kan, bisa itu mungkin ya, tapi orang mau irit ya beli itu yang karena mau dikuatkan itu ya. Apakah Attack Just One tadi itu tidak bisa membunuh kuman? Ya mungkin bisa ya, tapi masing-masing di situ kompetitor seakan-akan ini loh, aku bedanya di sini dengan kamu loh ya. Ya kayak ada kesepakatan misalnya ya kamu yang gitu, aku yang begini ya, contoh. Ini juga mungkin pertanyaan bagi cowok-cowok ini, saya ingin tahu nih ya. Oke, saya mau tanya ke kalian ini, khususnya cowok-cowok, seragam sepak bola itu yang menentukan siapa itu sebenarnya? Kok kesebelasannya atau mungkin ada panitianya? Mungkin dari klubnya, Pak. Misalnya saya kepinginnya hijau, yang sana sudah hijau, yang sana juga sudah hijau gitu. Ya apa untuk membedakan? Kan penontonnya bingung, ini kok sama-sama hijau. Ya itu mungkin kesepakatan ya. Jadi secara kesepakatan tadi tertulis, wes aku tak warna merah gitu ya, kamu warna biru. Ya misalnya ya, saya warna hijau ya kayak Persebaya gitu ya. Akhirnya ya itu untuk jadi kok supaya membedakan, jadi ke kompetitor juga membedakan saya ini gitu loh. Contoh lagi misalnya seluler itu kalau nggak salah ya, Telkomsel warna merah, Indosat warna kuning, XL warna hijau. Ini supaya membedakan ya. Termasuk juga mungkin kalau kita lihat misalnya di penerbangan ya, Garuda dari dari warna pramugarinya, baju pramugarinya kelihatan ya. Garuda agak hijau-hijau ya. Citylink juga agak hijau-hijau, tapi Lion merah-merah misalnya. Itu seperti kayak membedakan ya, membedakan. Oke, lanjut. Untuk positioning ya harus diperhatikan positioning apakah yang sudah muncul di benak konsumen. Nah, itu yang tadi itu yang saya tanyakan di UTS kalian. Yang sudah muncul di benak konsumen ini berarti existing ya. Jadi kalian ceritakan existing apa ya. Dan positioning apa yang ingin dicapai. Nah, ini sama dengan tugas kalian, yaitu rekomendasinya apa. Ya, jadi yang satu adalah existing, yang satu rekomendasinya ya. Itu yang saya minta tadi itu. Jadi kita sekarang kalau yang ini yang realnya ya, sebenarnya sudah apa yang sudah muncul di dalam benak konsumen tentang produk kita. Bisa saja mungkin positioning di benak konsumen itu tidak seperti kita inginkan. Mohon maaf misalnya perusahaan gitu ya. Ya kan? Dulu ada laptop ya. Ya memang sampai sekarang ya, Acer itu ya. Katanya rusakan, sehingga saking jengkelnya singkatan Acer itu adalah Anceni cepet rusakan. Ya, ini mungkin tidak diinginkan ya, tapi
di benak konsumen mungkin seperti itu. Oh, rusakan jangan beli laptop Acer karena Acer itu rusakan gitu. Padahal tidak saja. Bisa saja tidak. Kebetulan yang beli tadi itu mungkin pas rusak gitu. Terus kemudian dia mengutarakan sehingga ketika kita baca lu kok rusakan gitu. Padahal kita yang belum beli akhirnya ragu gitu ya. Terus akhirnya tertanam di benak kita. Oh, ini seperti ini ya. Mahal gitu ya. Oh, mahal itu gitu. Terus kemudian suku cadangnya mahal gitu ya. Kan misalnya ada mobil yang positioning, jangan beli mobil itu. Kenapa? Itu suku cadangnya mahal gitu. Mungkin iya, tapi kan mungkin tidak semua. Demikian juga yang merek ini yang katanya suku cadangnya murah, ya untuk yang sebagian ini murah, tapi mungkin yang lain juga mahal. Tapi itu ada di benak konsumen itu ya. Dan kemudian apa yang kita ingin lakukan agar itu berubah dan seperti apa yang kita inginkan ya. Kemudian perusahaan pesaing manakah yang harus dilawan? Tentu yang sesuai dengan segmen kita ya, positioning kita. Jadi kita misalnya kepingin rokok kita itu rokok yang maco, ternyata ada ini rokok yang lain juga dicitrakan untuk cowok maco. Wah, tapi cowok maco yang kayak apa gitu loh. Kalau di cowok maco yang model kayak apa itu di game-game itu, wah aku nggak mau seperti ini, aku tapi ingin agak beda, cowok maco tapi nggak seperti yang cowok maco yang kayak di game, tapi cowok maco yang orang yang memang maco karena bekerja. Oh ini misalnya koboi misalnya ya. Apakah kita memiliki sumber daya moneter untuk mencapai positioning? Artinya untuk bisa kita mengubah menjadi positioning yang kita inginkan, kita punya sumber daya enggak? Ya, sumber daya itu artinya orang, macam-macam termasuk dana. Ya. Apakah kita memiliki strategi positioning yang memadai? Apakah ada ide kreatif kita sudah sesuai dengan positioning? Nah, ini makanya tadi di dalam UTS kalian ada porsi penilaian kreativitas, karena kita nggak hanya sekedar saya kepinginnya kayak gini. Oke, untuk menyampaikan itu bagaimana caranya ya, bagaimana menyampaikan. Contoh ya, ini saya berikan contoh ya, HP Oppo. Ketika HP itu sudah penuh ya, Oppo ini masuk, dia bingung bagaimana dia mempositioningkan di antara merek-merek yang sudah ada ya. Bahkan Oppo ini sebagai merek Cina ini dipositioningkan jelek. Oppo itu merek Cina itu rusakan, murah memang tapi jelek ya, gampang rusak. Kalau rusak itu nanti nggak bisa diperbaiki, bla 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 seperti itu. Yang dilakukan dia adalah melakukan positioning yang belum dilakukan oleh merek-merek yang sudah ada, yaitu HP berkamera atau HP fotografi. Belum ada ini. Lah bagaimana cara untuk supaya kreatif ini? Dia kemudian menggunakan orang-orang yang cukup terkenal di masa itu. Untuk cowok menggunakan, kalau nggak salah penyanyi Afgan, kalau nggak salah. Kalau perempuan itu artis terkenal Cynthia Laura Bella kalau nggak salah. Dua-duanya ini mereka saling kenapa? Kalau Oppo Mbak Raisa juga Pak. Yang baru ini mungkin ya, yang baru. Yang saya ingat yang pertama kali launching itu. Nah ini mereka saling motret ya, saling di dalam iklan-iklannya itu saling motret ya, saling kayak bertemu ngobrol kayak pacaran, kayak pasangan kekasih, motret, saling motret kayak gini. Sehingga kalau kita lihat di mall-mall gitu, fotonya bisa berdiri sendiri, si Afgan, terus kemudian Laura, Cynthia Bella dan macam-macam kayak gitu. Sekarang Raisa ya. Ini kemudian ditangkap sama orang-orang. Oh gini ya, kalau misalnya kita mau motret itu yang bagus pakai kamera Oppo, dan Oppo akhirnya itu sampai di benak konsumen. Iklan yang kreativitas pesan yang disampaikan itu akhirnya kreativitas itu ditangkap. Akhirnya kalau kamu misalnya mau kamera HP yang kameranya bagus, Oppo loh. Padahal kalau kita lihat apakah HP yang lain kameranya nggak bagus, ya menurut saya bagus. Engine-nya kadang-kadang beli dari satu pabrik yang sama. Kalau nggak salah engine-nya dari Sony, kalau nggak salah engine kameranya. Oke, mungkin sampai sini, kita lanjutkan lagi nanti di pertemuan berikutnya ya untuk strategi positioning. Mungkin ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Positioning? Nggak ada? Nggak ada pertanyaan? Sudah presensi semua ya? Oke, Sudah, Pak. ya, kalau sudah kita akhirin ya perkuliahan siang ini.
capek nanti. Saya lihat Nabil kuliah karo ngono ya, karo ngantuk-ngantuk enak temen karo saya ngolek ngono. Enggak karo leyeh pisane nggo bantal ya. Iya. Iku sonde wis nggo bantal ngono. Dosen sing ngeluh arek karo ya wis, kalau nggak ada pertanyaan kita akhirin. Saya mohon maaf kalau ada kata dan tindakan yang tidak berkenan. Kita mungkin bertemu lagi mungkin setelah hari raya ya. Ya, karena setelah ini kalian harus UTS ya mungkin ya. Oke, kerjakan dengan sungguh-sungguh, khususnya yang tadi itu yang kena kompor itu ya. Kebetulan itu teman saya tuh. Nanti mungkin insya Allah nanti tugas kalian mungkin saya berikan ke apa namanya, ke teman saya itu. Siapa tahu mungkin jadi rezekinya kalian. Atau mungkin bagi yang mungkin bukan kompor pun, kalau mau nyoba mau kompor di luar tadi itu ya, supaya nanti Pak Yusuf saya memang bukan kompor tapi saya boleh nggak bikin yang untuk kompor ya, yang punyamu kerjakan dulu, terus kamu yang punyamu yang memang kewajibanmu tadi saya nilai, sedangkan yang untuk kompor ini kamu kerjakan, terus kemudian nanti tolong dititipkan ke aku nggak apa-apa ya, nanti saya sampaikan ini loh ada untuk kamu masukan marketing dari mahasiswaku. Nanti mungkin ada yang bagus, ini kok kreatif ya apa, mungkin bisa jadi magang atau mungkin malah bisa kerja di situ. Ya, oke. Terima kasih teman-teman. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya.